Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12. Yuk kita simak materinya. Materi kali ini adalah tentang konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Tujuan pembelajarannya ada 3 konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Yang pertama adalah pemberontakan APRA yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Yang kedua adalah pemberontakan Andi Agis yang dipimpin oleh Andi Agis. Dan yang ketiga adalah pemberontakan RMS yang dipimpin oleh Dr. Sumokil. Kita mulai ya. Yang pertama adalah pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Anak-anak, ada yang tahu nggak ya, kenapa pemberontakan ini diberi nama Ratu Adil? Iya betul, karena mereka ingin mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat. Kita cari tahu yuk, apa sih yang menjadi latar belakang dari pemberontakan APRA ini? Nah, APRA ini memberontak karena ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat. Selain itu, pemberontakan APRA ini juga dilatar belakangi oleh golongan kolonialis Belanda yang ingin mengamankan kepentingan ekonominya di Republik Indonesia Serikat pada waktu itu. Pemberontakan APRA ini dipimpin oleh Raymond Westerling yang sebagian besar anggota APRA adalah prajurit Kenil. Tujuan dari pemberontakan APRA ini, mereka ingin mempertahankan bentuk negara federal Pasundan di Indonesia. Juga, mereka ingin mempertahankan adanya tentara sendiri pada setiap negara bagian di Republik Indonesia Serikat. Nah, bagaimana sih jalannya pemberontakan APRA ini? Pasti anak-anak penasaran. Yuk kita cari tahu. Pada tanggal 23 Januari 1950, Westerling menggerakkan pasukan APRA yang berkekuatan lebih dari 500 orang untuk menyerang kota Bandung. Dan pasukan APRA ini berhasil menduduki markas staf divisi Siliwangi. Selain di Bandung, APRA juga merencanakan gerakan di Jakarta. Menurut rencana, gerakan APRA di Jakarta yang dibantu oleh Sultan Hamid II ini akan dilaksanakan pada 24 Januari 1950. Akan tetapi, semuanya gagal karena pemerintah mengetahui dan akhirnya pemerintah mengambil tindakan preventif. Bagaimana ya akhir dari nasib para pemberontak APRA ini? Mereka akhirnya dapat ditumpas dengan dilakukan operasi militer yang mendapat dukungan dari penduduk Bandung pada saat itu. Operasi militer pun dilakukan di Jakarta dan berhasil menangkap Sultan Hamid II pada 4 April 1950. Akhirnya, Kapten Raymond Westerling berhasil melarikan diri dengan menggunakan pesawat Catalina ke luar negeri pada 22 Februari 1950. Seandainya kalian menjadi pemimpin pada saat itu, apa yang akan kalian lakukan terhadap Kapten Raymond Westerling yang sudah melarikan diri ke luar negeri? Silakan kalian temukan jawabannya beserta alasannya. Ada yang tahu nggak ya, apa sih dampak dari pemberontakan APRA ini? Ya, dampak dari pemberontakan APRA ini adalah menjadi salah satu penyebab dibubarkannya negara Pasundan. Pemberontakan yang kedua yang berkaitan dengan kepentingan adalah pemberontakan Andi Agis. Ada yang tahu nggak pemberontakan Andi Agis?
terjadi di mana ya? Ya, pemberontakan Andi Aziz terjadi di Makassar. Awalnya, Andi Aziz menolak masuknya pasukan APRIS ke wilayah Sulawesi Selatan. Nah, pasukan Andi Aziz ini menamakan dirinya sebagai pasukan bebas. Nah, kita akan mencari tahu kronologi dari pemberontakan Andi Aziz. Yang pertama, pada Desember 1949 adalah pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Lalu, pada 5 April 1950, pasukan Andi Aziz menangkap beberapa anggota pasukan APRIS di Makassar dan juga menguasai Makassar. Pada 8 April 1950, pemerintah Republik Indonesia Serikat mengeluarkan ultimatum terhadap Andi Aziz. Ada yang tahu nggak apa isi ultimatumnya? Silahkan anak-anak mencari tahu. Silahkan anak-anak semua tuliskan di buku tulis. Latar belakang dari pemberontakan Andi Aziz adalah rasa tidak puas terhadap APRIS. Apa sih yang membuat mereka tidak puas? Nah, ini penyebabnya. Yang pertama adalah mereka menuntut pasukan KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di negara Indonesia Timur. Mereka juga menentang pasukan APRIS masuk ke wilayah Indonesia Timur. Dan mereka juga ingin mempertahankan berdirinya negara Indonesia Timur. Jalannya pemberontakan ini pada 5 April sekitar pukul 5 pagi, Andi Aziz beserta pasukannya yang menyerang markas APRIS di Makassar. Mereka berhasil menguasai markas APRIS dan juga kota Makassar. Beberapa prajurit APRIS menjadi korban. Andi Aziz juga menawan Panglima Teritorium Indonesia Timur. Bagaimana ya akhir dari pemberontakan Andi Aziz ini? Pada 8 April 1950, pemerintah pusat Republik Indonesia Serikat mengeluarkan ultimatum. Pemerintah juga mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Dan pasukannya yang memberontak akhirnya dapat ditumpas. Mereka ditangkap juga diadili. Pemberontakan yang ketiga yang berkaitan dengan kepentingan adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan. Yuk kita cari tahu. Latar belakang dari pemberontakan RMS ini adalah mereka menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri yang lepas, bebas, baik dari negara Indonesia Timur maupun dari NKRI. Pemberontakan RMS ini dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephen Sumokil dan dia adalah mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Dia sebenarnya terlibat dalam pemberontakan Andi Aziz loh, tapi berhasil melarikan diri ke Maluku. Nah, bagaimana ya jalan dari pemberontakan RMS ini? Pada 25 April 1955, Sumokil memproklamasikan berdirinya RMS dan menetapkan Ambon sebagai ibu kota Republik Maluku Selatan. Akhir dari pemberontakan RMS ini, pemerintah melakukan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara diplomasi, pemerintah mengutus Dr. Limena untuk mengajak berunding. Nah, misi dari Dr. Limena ini ternyata tidak berhasil karena RMS menolak untuk berunding. Akhirnya, pemerintah terpaksa melakukan tindakan yang kedua yaitu operasi militer. Nah, gerakan untuk menumpas pemberontakan RMS ini adalah Gerakan Operasi Militer 3 atau GOM 3 di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Akan tetapi, dalam pertempuran merebut benteng New Victoria, Letkol Slamet Riyadi tertembak dan gugur.
Akhirnya, pada 2 Desember 1963, Dr. Sumokil berhasil ditangkap dan pada 21 April 1964 diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa dan dihukum mati. Untuk lebih mendalam memahami materi ini, anak-anak silakan jawab pertanyaan ini ya. Semoga materi ini bisa menambah wawasan dan bisa menambah rasa cinta tanah air sehingga negara kita tetap menjadi negara yang selalu mengutamakan kebersamaan dan kerukunan antar warga negara. Sekian materi kali ini, yaitu tentang pergolakan dan konflik yang berkaitan dengan kepentingan. Terima kasih anak-anak. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Dah.